Terima kasih Anda masih di Sindo Sore, pemirsa. Seorang perempuan asal Medan, Sumatera Utara ditemukan meninggal dunia diduga usai menjalani sedot lemak di salah satu klinik kecantikan di Depok, Jawa Barat. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi, sementara pihak klinik belum memberikan keterangan dan tidak beroperasi sejak beberapa hari lalu. Klinik kecantikan yang berada di kawasan Beji, Depok, Jawa Barat ini terlihat tidak ada aktivitas. Klinik ini tutup dan tidak beroperasi sejak beberapa hari lalu, usai adanya dugaan malapraktik. Diketahui seorang wanita asal Medan, Sumatera Utara, tewas diduga usai menjalani sedot lemak di klinik ini. Polisi menyebut belum ada laporan dari pihak keluarga, namun pihaknya telah mendatangi klinik dan meminta keterangan 2 orang saksi dari pihak klinik. Polisi juga mengungkapkan ini kali kedua klinik diduga melakukan malapraktik. Sebelumnya pada tahun 2023 lalu, seorang perempuan melapor usai menjalani sedot lemak karena mengalami lebam di area lengan namun berakhir restoratif justice. Rencananya polisi akan menggandeng Pemkot Depok dan Ikatan Dokter Indonesia untuk menyelidiki perizinan klinik. Terkait dengan info tersebut, kami menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran dari informasi tersebut yang beredar di media sosial. Sementara itu, hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak klinik dan juga korban. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Korban adalah Ella Nanda Sariboru Hasibuan, wanita muda berusia 30 tahun yang meninggal dunia saat sedot lemak di klinik kecantikan WSJ Beauty di Beji, Kota Depok, Jawa Barat. Namun pasca kejadian tersebut, klinik kecantikan itu terkunci dan sepi dari aktivitas. Berdasarkan informasi, tindakan sedot lemak terhadap korban dilakukan antara jam 12 sampai jam 1 siang. Namun sekitar jam 2 siang, seorang teman korban mendapat telepon dari rumah sakit di Jalan Margonda, Kota Depok, bahwa korban sudah meninggal dunia dan pihak klinik kecantikan WSJ menghubungi pihak keluarga untuk mengantar jenazah ke Pangkalan Berandan tanpa memberikan keterangan hasil diagnosa kematiannya. Meski keluarga korban di Kota Medan telah meminta agar pihak klinik bertanggung jawab lantaran kematian korban sangat tidak wajar. Namun hingga saat ini pihak klinik kecantikan maupun pihak kepolisian Polres Metro Depok belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait kasus ini. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Seorang perempuan meninggal dunia diduga akibat sedot lemak di salah satu klinik kecantikan di Depok, Jawa Barat. Nah, pemirsa, untuk membahas lebih dalam sudah bergabung bersama kami sejumlah narasumber. Kasihhumas Polres Metro Depok Ibtu Made Budi dan dokter spesialis bedah plastik, rekonstruksi dan juga estetik ada Dr. Risa Krisanti. Selamat sore Pak Made dan juga Dr. Risa. Selamat sore. Selamat sore. Baik pemirsa, tadi kami juga telah menghubungi dari pihak keluarga, namun sampai dengan saat ini belum ada yang bisa bergabung. Baik, yang pertama saya langsung ke Pak Made sebagai pihak kepolisian. Sejauh ini Pak, bagaimana atau sejauh apa proses penyidikan dari kasus ini? Ya, sejak kejadian tersebut yang diketahui pada hari Senin ya, pada tanggal 22 Juli, sekitar pukul 16.30 diketahui korban sudah meninggal. Ternyata diketahui pada tanggal 26 tersebut kami ketahui dari media sosial bahwa kejadian tersebut sudah menjadi viral di media sosial. Untuk itu penyidik Polres Metro Depok sudah melakukan beberapa langkah, yaitu sudah menginterogasi dokter yang melakukan operasi tersebut ataupun bedah tersebut, dan kemudian sudah diinterogasi juga yaitu suami dari pemilik klinik, kemudian 2 saksi di sekitar TKP, begitu ya saat ini. Lalu tanggapan mereka seperti apa Pak? Apakah memang dari pihak klinik ini mengakui adanya kelalaian yang dilakukan? Ya, sampai saat ini kami belum terima hasil dari
penyidik dari Satreskrim Polres Metro Depok terkait hasil yang dilakukan interogasi oleh penyidik kepada para saksi yang tadi kami sebutkan begitu. Oke, Pak Made, bukankah tahun 2023 ini kami mendapatkan informasi klinik tersebut sudah pernah dilaporkan dengan kasus yang sama? Kok ini tahun 2024 masih bisa terjadi, Pak? Ya, betul sekali, tahun 2023 diketahui klinik tersebut pernah dilaporkan untuk kasus yang sama, yaitu malpraktek ya. Oke. Namun diketahui juga ternyata ada kesepakatan damai oleh korban dan pihak dari klinik tersebut. Oke, Pak Mari, kita tahan sejenak, kita ke Dokter Risa terlebih dahulu. Dok, sebenarnya untuk praktik dari sedot lemak ini seperti apa sih, Dok, untuk mekanismenya? Mekanismenya itu kan ada SOP-nya ya. Jadi pada saat pasien datang, itu tuh pasien tuh harus menjalani beberapa prosedur. Pertama tuh harus konsultasi dulu yang pasti. Di sini tuh dokter tuh harus menjelaskan tujuan operasi, kemudian prosedur, resiko sampai komplikasi. Jadi biar pasien tuh bisa sebelumnya tuh bisa mempersiapkan gitu sampai dia mengerti. Kemudian tuh pasien tuh harus menjalani beberapa pemeriksaan laboratorium dan beberapa tes kesehatan. Yang mulai dari tes darah, cek jantung, dan beberapa obat yang harus juga di stop selama operasi, seperti obat pengencer darah dan lain-lain. Oke. Dan juga itu semuanya ini untuk meminimalkan terjadinya komplikasi gitu selama operasi berlangsung. Gitu. Dan juga mungkin dokter juga harus mengetahui riwayat penyakit pasien sebelumnya ya. Oke, berarti memang untuk dokter ini harus memiliki izin ya, Dokter Risa, sebelum melakukan tindakan sedot lemak ini terhadap pasien? Iya, tentu. Oke. Dan ya, untuk silakan. tindakan sedot lemak ini biasanya dokter yang harus berkompetensi ya. Kompetensinya biasanya kan kalau sedot lemak itu kompetensinya bedah plastik gitu. Baik, oke. Saya kembali lagi ke Pak Made. Pak Made, saya mendapatkan informasi bahwa pihak dari Polres Metro Depok ini mendapatkan fakta bahwa memang ada keterangan dari salah satu dokter dan juga 2 orang perawat yang menyatakan memang ada miss di sana. Ada pembuluh darah yang pecah di salah satu tangan ketika melakukan praktek sedot lemak. Apakah memang ini sudah dapat ditindaklanjuti bahwa memang ini ada kelalaian dari pihak petugas medis atau seperti apa, Pak Made? Ya, seperti yang kami sampaikan tadi, saat ini kami semua juga masih menunggu hasil dari proses penyidikan dari Satreskrim Polres Metro Depok. Apakah ini memang ada kelalaian atau seperti apa dari proses bedah dari korban tersebut yang dilakukan oleh dokter. Yang diketahui bahwa si korban tersebut melakukan bedah pengurangan lemak di bagian tangan di sebelah kanan dan kirinya. Namun ketika menginjak pada operasi bedah di tangan sebelah kiri, diketahui pembuluh darah di sebelah kiri pecah ya. Oke. Kemudian pada saat itu diketahui korban tidak sadarkan diri. Oke. Berarti masih menunggu kepastian ya dari pihak Satreskrim untuk melakukan penyidikan. Tapi terkait dengan perizinan dari klinik tersebut, apakah sudah ada informasi, Pak Made? Betul, perizinan juga masih kami tunggu. Apakah memang klinik WSJ tersebut memiliki izin praktek yang sah atau tidak? Apakah memang dokternya mempunyai kompetensi bedah sedot lemak atau tidak, seperti itu. Oke, masih menunggu. Tapi kalau misalkan, kalau Anda melihat dari kasus yang terjadi, ada pernyataan dari pihak dokter dan juga perawat, apakah ada indikasi kesalahan atau malpraktek yang terjadi dari klinik tersebut? Saat ini masih kami menunggu hasil dari otopsi jenazah ya. Jadi kami tidak bisa menyimpulkan secara langsung apakah memang terjadi malpraktek di sana. Baik. Saat ini memang ya.
Baik, saya lanjut ke Dokter Risa. Dok, sebenarnya kalau praktik dari sedot lemak ini, seberapa besar sih untuk keberhasilan? Berapa persentase besarannya? Apakah memang ini 50-50 kah atau seperti apa sebenarnya, Dok? Keberhasilan seperti apa? Keberhasilan hasilnya atau keberhasilan keselamatannya nih? Oke, kalau hasilnya berapa, keselamatannya berapa, Dok? Sebenarnya kalau keberhasilan pasti berhasil ya. Oke. Dan semua tindakan itu pasti ada resiko dan komplikasi gitu. Itu kan yang harus kita hindari semuanya. Untuk keselamatan itu kan makanya ada beberapa prosedur yang harus kita jalankan seperti pemeriksaan sebelumnya, kemudian riwayat pasien yang harus kita ketahui dan juga riwayat obat-obatan juga yang harus kita ketahui. Itu bisa meminimalkan risiko tersebut gitu. Oke. Gitu sih. Dokter Risa, sebenarnya untuk bisa melakukan praktik dari sedot lemak ini, dokter spesialis apa sih yang berkompeten untuk bisa melakukan tindakan ini? Dokter spesialis bedah plastik yang berkompeten untuk melakukan tindakan liposuction. Oke, apa yang harus dilakukan dari dokter tersebut untuk bisa atau sebelum melakukan tindakan itu, Dok? Maksudnya gimana? Prosedur yang sebelum dilakukan dari dokter tersebut dan juga pada saat melakukan tindakan sedot lemak seperti apa sih sebenarnya? Ya itu yang tadi ya, konsultasi, kemudian pasien juga harus menjalankan beberapa pemeriksaan, kemudian juga kita juga harus menjelaskan juga kan tentang resiko dan resiko dan komplikasinya ya. Terus udah gitu pasien juga sebelum operasi juga harus menjalankan seperti puasa gitu. Terus udah gitu pokoknya setelah kita semua menjelaskan itu, pasien juga harus menandatangani surat penjelasan itu yang namanya kita informed consent ya, persetujuan operasi. Oke. Itu. Jadi pasien benar-benar harus mengerti dulu semua prosedur, tindakan, resiko, kemudian durante operasi, teknik operasi yang akan kita lakukan, kemudian tim dari dokter yang akan terlibat, timnya siapa saja, pasien juga harus tahu. Oke, berarti sebetulnya untuk pasien sendiri sudah mengetahui dan sudah melakukan kesepakatan begitu ya, Dok ya, sebelum melakukan tindakan sedot lemak tersebut. Seharusnya sudah seperti itu. Dan pasien juga harus menandatangani surat persetujuan operasi yang disebut juga dengan informed consent. Oke, Dokter Risa, ini ada dugaan bahwa kesalahan karena adanya pecahnya pembuluh darah. Bagaimana analisa Anda untuk kasus sedot lemak ini? Apakah memang ini pernah terjadi atau seperti apa sebenarnya, Dokter Risa? Untuk kasus yang sekarang ini saya nggak bisa komen banyak ya, karena kan kita harus tunggu dulu hasil dari visum, kemudian dari pemeriksaan polisi juga gitu. Jadi saya itu bukan ranah saya untuk membahas sekarang ini gitu, karena kita belum tahu nih apa yang terjadi di klinik itu tuh apa gitu. Pasiennya terjadi karena apa, kita juga kan belum tahu. Kita belum bisa menyimpulkan. Oke, tapi kalau misalkan dari kondisi pasiennya sendiri, Dok, apa sih bagaimana kondisi pasien kira-kira untuk bisa dilakukan atau bisa melaksanakan sedot lemak ini, atau seperti apa kondisi pasien seharusnya? Ya, yang pasti pasien harus dalam keadaan sehat ya. Oke. Dengan kita melihat hasil laboratoriumnya juga harus baik laboratoriumnya, kemudian pemeriksaan jantungnya juga harus baik. Gitu. Itu kan semua tergantung dari kondisi pasien, kemudian dari toleransi operasi, dari anestesinya, dari obat biusnya ya. Itu kan obat biusnya bisa lokal, bisa dengan pembiusan, itu tergantung dengan prosedurnya. Baik, dokter, ini apakah ada bagian-bagian tubuh tertentu, apakah memang hanya diperbolehkan tangan sajakah untuk dilakukan sedot lemak atau memang semuanya boleh atau seperti apa, Dok? Untuk sedot lemak semua bisa dilakukan, mulai dari leher, perut, pinggang, paha, lengan, itu semua bisa dilakukan gitu. Dan itu kan namanya liposuction itu hanya untuk shaping ya, bukan untuk penurunan berat badan. Gitu. Oke, baik. Terakhir saya mau ke Pak Budi lagi, Pak Made Budi. Pak, kira-kira untuk sanksinya bila mana ini terbukti bersalah melakukan malpraktik, apa kira-kira sanksi yang akan diberikan kepada pihak dokter ataupun dari perawat dan juga dari pihak kliniknya, Pak Budi? Ya, diketahui sampai saat ini masih kami tunggu laporan secara resmi dari pihak keluarga korban. Namun ternyata
belum juga untuk datang ke Polres Metro Depok untuk membuat laporan. Namun tetap saja proses penyidikan tetap berlangsung walau tidak didahului oleh laporan awal dari pihak keluarga korban. Dan untuk itu kasus ini dapat kami kenakan di pasal Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023. Oke, Undang-Undang Kesehatan ya. Dok, sorry, Pak Budi tadi sempat mengatakan memanggil dari pihak keluarga. Apakah ada kesulitan untuk memanggil pihak keluarga sampai dengan saat ini, Pak Budi? Saat ini pihak keluarga kemungkinan besar masih ada di Medan ya untuk saat ini. Gitu. Oh iya. Berkoordinasi dengan Polres Medan mungkin untuk dilakukan pemanggilan? Ya, tentu juga kami koordinasi dengan Polres di sana. Tapi yang pasti kami terus secara intens untuk menghubungi dari pihak keluarga korban. Oke, baik. Sebagai penutup saya mau ke Dr. Risa. Apa dok kira-kira pesan yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini kepada seluruh mungkin perempuan maupun juga mungkin laki-laki yang berkeinginan untuk melakukan sedot lemak? Kira-kira apa dok pesannya? Sebenarnya sedot lemak itu harusnya aman dilakukan. Oke. Asal dilakukan dengan dokter yang berkompetensi. Kemudian dalam keadaan sehat pasiennya tentunya gitu, dan ekspektasinya yang sangat-sangat yang tidak terlalu berlebihan sekali, jadi itu hanya benar-benar pure untuk shaping itu aja, bukan untuk penurunan berat badan seperti itu. Oke, dilakukan dengan dokter berkompeten dan juga tentunya dalam kondisi sehat. Dan juga kita masih menunggu tentunya dari Pak Budi bagaimana update dari penyidikan kasus ini Pak. Terima kasih. Kasih-Humas Polres Metro Depok Ibtu Made Budi dan juga dari Dr. Risa selaku dokter spesialis bedah plastik, rekonstruksi dan juga estetik. Terima kasih dokter, Pak Budi telah bergabung bersama kami di sini sore. Selamat kembali menjalankan aktivitas.